Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini di pagi yang indah ini. Satu hal tujuan kita itu untuk menaikkan syukur kita, pujian penyembahan kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita. Haleluya, Yesus, haleluya.
Karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Bapa sungguh mempesona diri kami. Kasih-Mu Tuhan menggetarkan hati kami Tuhan. Engkau luar biasa Bapa, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, Allah kami yang agung, Allah kami yang mulia. Bagimu segala puji hormat syukur kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kita rindukan, kita menikmati baik Tuhan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan, bahkan kita menikmati firman-Nya. Amin. Kita angkat diri kita. Satu hal telah menikmati baiknya, menikmati kuasanya, kasih, bahkan firman-Nya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudara yang kasih Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang dengan pada Tuhan. Oh
Tuhan mengakhiri setiap kehidupan kami Bapa. Dengan Tuhan kami boleh tetap layak di hadapan Engkau. Pagi ini Tuhan kami boleh memuji Engkau Tuhan, menyatakan kasih setiamu setiap hari. Kami bersyukur Bapa, Engkau hadir menyertai kami. Setelah Tuhan kami mau mendengar firman Bapa. Kirim firman dia kekuatan buat kami Tuhan. Tetap kami memuliakan Engkau Tuhan. Kuat dalam segala sesuatu Bapa. Karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah yang berperkara dalam kehidupan kami Bapa. Dalam setiap waktu Bapa. Sehingga Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, karena kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman Bapa. Firman Tuhan, firman boleh menjadi berkat buat kami Tuhan, menguatkan kami Bapa. Pakai hamba-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Sehingga Tuhan memuliakan pagi ini boleh turun dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali ke saudara. Puji nama Tuhan. Kalau pagi ini atau mingguan ini kita bicara tentang kesembuhan. Yesus menyembuhkan anak perwira. Saya sudah siapkan slide-nya. Di dalam Matius yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Kita boleh simak pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi, 'Datanglah,' maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba-Nya. Amin. Firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang tidak asing lagi, kita melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kalau minggu lalu berbicara tentang seorang kusta yang disembuhkan, dan orang kusta ini atau bene pada zaman itu, orang kusta itu sangat dikucilkan. Makanya sudah dibahas sama pendeta Vivian, dalam kehidupan bangsa Israel orang kusta itu suatu kehinaan. Dan hal ini juga berbicara tentang seorang perwira dan hambanya.
adalah saudara-saudara tentara yang bukan orang Yahudi, yang notabene-nya dibalik suatu pendudukan di mana orang Yahudi tidak bisa menerima non-Yahudi, apalagi misalnya Yesus atau seorang guru. Dia datang ke rumah orang non-Yahudi, ada suatu hal yang mencemari guru itu. Jadi ada tradisi di mana orang Yahudi, guru Yahudi itu nggak boleh datang ke non-Yahudi. Akhirnya seorang prajurit itu mengatakan, kami tidak layak. Prajurit itu menyadari bahwa ia tidak layak menerima Yesus sebagai guru Yahudi di rumahnya, sehingga dia berkata, katakan saja. Ini di dalam satu perikop Matius 5 penyembahan Yesus ini yang pertama tentang orang kusta, orang yang dikucilkan. Yang kedua berbicara juga tentang perwira, anak buah perwira yang sudah disembuhkan. Itu juga notabene orang yang terkucilkan. Jadi Yesus di sini tidak memandang muka. Yang paling hina pun dia datang, dia melayani, dia mau datang kepada setiap kita orang-orang yang terhina, tidak memandang muka, baik dia Yahudi atau non-Yahudi. Yesus datang kepadanya. Kenapa arti kesembuhan di dalam kehidupan kita, di mana Yesus berkata bahwa aku mau datang ke rumahmu, aku mau datang menyembuhkan engkau. Tapi perwira itu berkata, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Dan ketika itu juga perwira itu tanpa pikir panjang dia menyatakan kuasa Tuhan yang praktis, bahwa Tuhan berkuasa sehingga setengah penyakitnya engkau katakan sepatah kata saja dia boleh sembuh. Arti di sini dibawa kenapa orang perwira itu bisa sembuh, anak perwira itu bisa sembuh. Yang pertama, dia mengakui kedaulatan, adalah Yesus memiliki otoritas. Yesus adalah Tuhan. Di sini dikatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Katakan saja, saya pelajari di korespondensi, di mana artinya logos. Logos itu pengertiannya perkataan atau sabda atau firman. Sehingga Kisah Rasul 10 ayat 36 mencatat bahwa itulah firman yang satu Kisah Rasul 10 ayat 36 bisa dibuka. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang Tuhan dari semua orang. Orang perwira tadi mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Kalau engkau adalah Tuhan, engkau punya otoritas. Sepatah kata saja hambaku akan sembuh. Katakan sepatah kata saja. Dalam pengertian ini, perwira tadi mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu karena dia punya otoritas. Seseorang dipandang dalam kehidupan suatu jabatan karena dikasih otoritas, tongkat kekuasaan. Seorang manajer atau seorang general manager, dia dikasih tongkat kekuasaan untuk melakukan apa? Melakukan suatu perintah, memberikan suatu keputusan untuk dikerjakan anak buahnya. Kalau nggak ada otoritas, siapa yang mendengar kita? Waktu
saya kerja dulu di jadi project manager, banyak anak buah waktu saya baru kerja, terus 3 bulan, 2 bulan, anak buah saya ngomong dia nggak dengar. Saya ngomong sama bos saya, Pak, si ini nggak dengar, si A nggak dengar, si B nggak dengar. Kayak saya ngomong, oke, saya akan kasih otoritas. Otoritasnya apa? Jadi semua bon yang mereka klaim harus ACC saya dulu. Dan kalau ACC saya misalnya buat bensin, buat warna, mereka pergi kemana, buat makan, saya tinggal ini buat apa ya? Ini buat apa? Nggak ACC. Di situ apa yang saya ngomong apa aja saya mereka, iya Pak, saya kerjakan Pak. Itu bicara otoritas. Kalau Tuhan Yesus diberikan otoritas oleh Bapaknya, dia mengatakan sepatah kata pun sembuh, itu akan sembuh saudara. Jadi dikatakan bahwa perwira tadi mengakui kedaulatan Tuhan dalam setiap aspek. Katakan saja Tuhan, dia akan sembuh. Bahwa dia mengakui dia memiliki otoritas dari Tuhan, dan dia Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kedaulatan Tuhan ini artinya bahwa kalau dia Tuhan buat kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Dia mengatur segala sesuatunya. Dia memberikan otoritas. Dia punya otoritas buat kehidupan kita. Sehingga dia mengharapkan kita datang kepada dia. Dia mengharapkan kita mau mengikuti apa yang jadi instruksi, apa yang jadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia berdaulat dalam kehidupan kita. Berdaulat di sini pengertiannya bahwa kita menganggap bahwa Tuhan adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan kehidupan kita bukan 30% kepada Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita, perwira tadi menganggap Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Dia menyerahkan bukan 9%. Dia menyerahkan hidupnya bukan 95% atau 99%, tetapi 100% atau 100% atau tidak sama sekali. Jadi kalau kita menganggap bahwa Tuhan punya otoritas dalam kehidupan kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita ini, sehingga Tuhan memerintahkan apapun, bersabda apapun dalam kehidupan kita harus ikuti. Kita harus laksanakan, sehingga kita menyerahkan totalitas hidup kita 100% kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita bilang Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah penguasa hidup saya, tapi ada sedikit kesenangan kehidupan kita yang kita nggak mau pasrahkan sama Tuhan. Kadang-kadang kesenangan hobi kita yang mengganjal kita untuk menyerahkan total, membuat Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Kita nggak mau tinggalkan itu. Tuhan bilang, tinggalkan hal itu. Aduh Tuhan, yang ini aku sayang. Seringkali kita tidak mengerti bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan memberikan otoritas kehidupan kita, sehingga Dia adalah penguasa tunggal kita. Sehingga perkataan Tuhan dianggap, seringkali kita anggap sepi. Firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita abaikan. Kita anggap kecilkan suaranya. Kadang-kadang dunia kita kecilkan, kita nggak mau dengar. Kecil lagi, akhirnya tidak terdengar. Kalau mau kita disembuhkan, seperti anak perjalanan, kita harus
besarkan suara Tuhan. Katakan Tuhan apa yang kau mau dalam hidup saya, sehingga saya sembuh. Berani kan saudara mengatakan, katakan Tuhan apa yang kau inginkan dalam kehidupan saya. Seringkali Tuhan katakan, ya, saya mau engkau melakukan ini. Aduh, Tuhan yang kayak gitu, jangan, berat buat saya. Tapi kalau dia mau menyerahkan otoritas kehidupan, mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupannya, dia katakan Tuhan, dia menyerahkan hidupnya 100%. Usahakan hidupmu bagi dia. Yang kedua, hidup dalam firman. Dikatakan bahwa katakan sepatah kata saja Tuhan. Artinya di situ sabda. Dan firman Tuhan yang menjadi rema buat kehidupan kita, melekatkan kehidupan kita, itu sangat menguatkan kehidupan kita. Dalam menghadapi pandemi ini, di mana ekonomi rumah tangga mungkin kadang-kadang kocar kacir, kalau kita tidak kuat di depan Tuhan, berapa banyak orang yang stres. Pada saat stres, distres, dan akhirnya mengalami suatu tekanan dan timbulnya apa? Penyakit. Kita tanpa sadari kita sudah mulai menimbulkan penyakit karena kita dalam tekanan. Tapi dalam pemimpin healing and counseling, Sofyan Suteja mengatakan survei 80% orang percaya menerima penyembuhan melalui suatu perlindungan firman atau sabda Tuhan. Sedangkan sisanya disembuhin melalui pelayanan orang percaya dengan tumpahan tangan, dengan minyak pengurapan. Artinya orang percaya 80% kalau konsumsi firman Tuhan menguatkan jadi rema, itu menguatkan, hanya menguatkan. Jadi Tuhan bilang firman itu menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi gelombang kehidupan ini, sehingga kita boleh kuat menghadapi segala sesuatunya. Banyak hari ini orang stres, larinya ke tempat-tempat yang kurang baik. Karena apa? Tidak ada firman. Tidak ada firman yang menguatkan kehidupannya. Tidak ada rema yang terdengar suara Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia jatuh dan jatuh dan jatuh. Kemarin saya dengar seorang pejabat dari PLN, dia di posisinya mungkin dia bagus, tapi lebih bagus, tapi posisinya kurang bagus. Kemudian suatu jabatan yang kurang bagus, akhirnya dia mengalami dimana pesimis. Karena kalau kita berbicara tentang firman Tuhan bekerja, itu selalu tulis 3 itu 23. Apapun yang dikerjakan, kerjakanlah buat Tuhan, bukan buat manusia. Itu yang jadi suatu kekuatan kita melalui firman Tuhan. Dan orang pejabat ini akhirnya dia tidak kerja dengan bagus. Dia tidak gemilang. Apa yang terjadi? Dia bilang di telepon bosnya, pimpinannya, iya Pak, oke, di telepon sampai di telepon, iya Pak, gak kedengeran Pak, iya Pak, gak kedengeran Pak. Walaupun itu saya bilang itu Pak, suaranya aja, gak kedengeran, apa ya? Dia telepon sama bosnya, dia bilang, apa gak kedengeran, sinyal kurang bagus. Saya bilang itu suaranya keras, berarti saya bilang, kenapa? Yang mulas, ngurusin, udah biarin aja. Setelah kemudian apa yang terjadi? Dia sakit, saudara. People, itu adalah suatu gejala di mana penyakit karena stres. Hati-hati saudara. Saudara nggak boleh stres, karena ada Tuhan yang memberikan firman kekuatan, sehingga Dia benar menyembuhkan. Mungkin kekecewaan terjadi,
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saya juga dengar renungan Bapak Pendeta kemarin. Jadi setiap kehidupan kita, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang baik, apa yang suci, apa yang semua itu didengar, sudah didengar. Semua yang kebajikan, dipuji, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu adalah vitamin kita, saudara. Dalam menghadapi segala sesuatu, sabda Tuhan itu luar biasa. Kejadian kemarin, saya ditipu. Mungkin saya ditipu karena kecerobohan saya. Saya beli kaca dari pensi dari tukang aluminium. Ternyata dia udah berhenti dari bulan November. Saya pesannya kemarin bulan Desember kaca. Ternyata saya udah transfer ke dia 1,9 juta. Ternyatanya tukang kacanya udah nggak kerja di sini. Akhirnya saya bilang, waduh, 1,9 kata yang pengambil, Pak, kejar aja Pak rumahnya. Ya udah, makasih, saya bilang. Apa yang terlintas pikiran saya? Dia udah nggak kerja dari bulan November, berarti dia butuh waktu duit 2 bulan. Nah, pantesan dia butuh duit kali karena dia begitu. Dia nipu. Karena begitu vitamin buat kita, akhirnya saya bilang, ya udahlah, saya ikhlasin karena dia butuh duit. Anggap aja saya nyumbang dia. Itu maksudnya. Apa yang didengar, apa yang manis, kita pikirnya betul balik. Bukan berpikir bahwa mengumpat, aduh, brengsek tuh orang penipu, kurang ajar. Tapi kita balik pikiran kita. Mungkin dia butuh duit, makanya dia nipu. Amin, saudara? Itulah sabda Tuhan. Kalau kita persepsikan yang aneh-aneh, istri kita juga kadang-kadang atau anak kita persepsikan mereka yang aneh-aneh, tapi kita balik pikir, oh mungkin istri kita lagi capek, jadi dia emosional. Nah, itu akhirnya membuat kita damai sejahtera, saudara. Yang kedua, mempercayai Allah atau iman. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus mengatakan suatu pujian yang luar biasa kepada perwira ini, bahwa engkau luar biasa, imanmu besar sekali. Iman artinya suatu hubungan pribadi. Ini bukan soal matematis. Jadi seringkali di antara kehidupan kita, seringkali kita nalar kita lebih kuat, matematik kita lebih kuat karena kita belajar bagaimana pengalaman kehidupan kita, hitungan matematiknya 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak mungkin meleset. Tapi iman berbeda. Seringkali iman itu tidak bisa dihitung dengan angka-angka. Iman itu adalah mata kita untuk melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Itu ada Tuhan. Di kanan kiriku ada Tuhan. Jadi seringkali kita nggak mengerti, nggak menyadari bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Dia adalah Allah yang eksis, Allah yang hidup. Kita tahu apa yang dikerjakan Tuhan yang kemarin. Namun kita harus mempercayai apa yang dikerjakan Tuhan akan hari esok. Nah, iman itu tidak ada jaminan, tapi kita mengerti bahwa Tuhan adalah harapan kehidupan kita. Dan iman ini soal hati, saudara. Bukan soal logika. Iman ini mirip dengan kasih. Iman ini adalah soal hati. Hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi.
dan orang lain tidak mengetahui sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana gerak kita dengan Tuhan. Kalau kita memutuskan mencintai seseorang, misalnya saya mencintai istri saya Eva pada saat itu, saya nggak mungkin menimbang logika, oh ini A, B, C, D, F, G, itu akan bukan pro dan kontra. Tapi kalau hati saya condong ke dia, kayaknya nyaman nih, oke, go ahead, jalan gitu. Itu hati. Kalau bisnis hitungannya apa? Matematik, waduh, dekat sama dia, hartanya bahaya, oke, banyak nggak, menguntungkan nggak nih, oh bisa dapat apa dari dia? Itu bicara tentang nalar dan logika. Kalau sama dia, waduh nggak cukup deh, capek gua, bangkrut nih. Tapi kalau jatuh cinta atau soal hati, bucin, bucin apa istilah sekarang? Buta cinta, nggak memandang yang lain, muka dia aja yang pandang setiap hari, bucin. Apa-apa pengen deket sama dia, bucin. Disuruh apapun mau, sama ceweknya atau cowoknya. Kamu pergi ya sana, jemput saya deh. Oke. Nah itu bucin. Itu soal hati, saudara. Nah itu bicara tentang iman. Makanya iman seseorang kadarnya beda-beda. Nah, Yesus berkata iman sebesar ini tidak dapat diukur dari bangsa Israel. Pengertiannya apa? Yang pertama, karena orang Yahudi itu selalu memandang tanda. Orang Yahudi itu melihat tanda dulu, apa tandanya? Baru dia percaya. Dan kan kalau orang non Yahudi, orang Yunani selalu berpikir secara logika. 1 Korintus 1 ayat 21 mengatakan bahwa oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, dan oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya akan kebutuhan bintang Injil. Ayat 22, orang-orang Yahudi mengendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Pengertiannya apa? Di sini kalau orang Yunani itu atau non Yahudi, dia berpikir secara kritis, logika. Tapi Tuhan mengatakan imanmu besar. Di pengertiannya apa? Kok orang Yahudi, non Yahudi atau orang Yunani, dia bisa berpikir, melompat, dia pakai hati. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan, makanya imannya besar sekali. Tuhan bilang, nah, Allah itu roh, Allah yang tidak kelihatan. Sehingga Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Yesus mengatakan demikian karena apa? Dia melihat orang Yahudi selalu minta tanda. Yesus mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak bukan alasan, karena suatu alasan bahwa orang Yahudi itu melihat suatu tanda baru dia percaya. Tuhan mau kita tidak melihat suatu tanda, tapi kita percaya. Karena Allah kita itu tidak kelihatan, Allah itu roh, tidak berbentuk. Nah, Allah itu roh itu pengertiannya apa? Tidak seorang pun dapat melihat radiasi. Kalau misalnya bom itu ada radiasinya, nggak kelihatan nggak? Tapi ada efek-efeknya. Kulitnya terkelupas, gatel, ada efek di mana paru-parunya rusak.
Tidak dapat seorang pun dapat melihat Allah. Tapi kita merasakan bahwa efek-efek Allah dalam kehidupan kita. Saya pernah ditanya waktu pertemuan anak-anak Tuhan di Sentul. Saya mau tahu ya, Allah tuh ada enggak sih? Dia nanya gitu. Sebenarnya Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, tandanya apa ya? Tandanya saya bilang, memang Allah tuh kita nggak bisa lihat muka dengan muka, tapi Allah tuh hadir, Allah tuh ada. Contohnya apa? Pada saat kita berdoa, Dia jawab gak doa kita? Tuhan jawab doa kita. Pada saat kita sakit, disembuhkan gak? Oh, disembuhkan. Karena apa? Tuhan itu menaruh berkat-berkat kehidupan kita. Nah, efeknya yang kita rasakan di mana? Ed Bonti mengatakan bahwa efeknya jutaan manusia disembuhkan. Saya baca buku Ed Bonti, Pahlawan Iman, di mana jutaan orang disembuhkan, menyatakan bahwa Allah itu ada. Jutaan doa orang dijawab, menyatakan Allah itu ada. Jutaan orang dilepaskan dari kuasa kegelapan, Allah itu ada. Jutaan orang dari pengalaman-pengalaman yang diakui sebagai karya Kristus bangkit di antara orang mati, menyatakan Allah itu ada. Berarti Allah itu eksis, bahwa kita berbicara tentang iman, hubungan soal hati dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan iman adalah ketergantungan penuh dengan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Allah menginginkan iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani menyebut bahwa Henok pahlawan iman, Musa pahlawan iman, banyak tokoh-tokoh pahlawan iman. Bukan karena keberanian, bukan karena kebaikan mereka, melainkan memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi, di mana memiliki ketergantungan penuh kepada Allah. Iman berbicara bahwa hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah, soal hati, dan memiliki suatu ketergantungan penuh dengan Allah. Nuh berbicara tentang iman Nuh. Bagaimana Nuh diuji Tuhan begitu luar biasa. Dia suruh bikin bahtera di mana kekeringan terjadi, dan orang semua mencibirkan Nuh bertahun-tahun. Secara manusia Nuh dibilang orang gila, tapi Nuh punya iman bahwa Tuhan berkehendak, Tuhan akan nyatakan sesuatu. Itu terjadi. Tapi kalau dia tidak punya hubungan, dia tidak punya hati pada Tuhan, itu akan terlewatkan. Nuh tidak akan dipakai Tuhan. Inilah apa artinya iman itu ketergantungan penuh kepada Allah, menyerahkan hidup semuanya kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang luar biasa di mata Tuhan. Yang terakhir, berkat atas keselamatan. Iman adalah suatu keputusan buat kehidupan kita. Iman itu bukan suatu yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Kalau engkau percaya, di sini dikatakan Tuhan mau kita percaya, dan kalau percaya atau tidak percaya itu adalah keputusan kita sebagai manusia. Kalau hari ini saudara nggak mau percaya, mau kerso. Kalau hari ini saudara percaya dan memiliki hubungan dengan Tuhan, silakan. Tuhan tidak menuntut doa saudara, Tuhan tidak menuntut hubungan pribadi dengan saudara. Itu ada keputusan saudara mau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau doa hubungan sama saudara
Kalau lakukan karena hanya kewajiban, kalau akan capek. Tapi doa pada suatu keputusan kita. Apapun kita mau doa, apapun kita mau doa, itu adalah keputusan kita. Nah, iman juga demikian. Iman adalah sebuah keputusan. Yesus ingin kita mempercayainya. Iman adalah suatu yang Tuhan inginkan kita miliki dan kita harus kerjakan. Iman itu menghasilkan suatu pekerjaan baik, saudara. Melalui kehidupan iman kita dibangun, kita menjadi seorang karakter yang luar biasa. Billy Graham mengatakan demikian, saudara, bahwa kalau engkau kehilangan uang, saudara tidak kehilangan sama sekali. Kalau engkau kehilangan penyakit, engkau kehilangan sesuatu. Tapi kalau engkau kehilangan karakter, engkau kehilangan semuanya. Artinya apa? Kalau kita membangun karakter kita harus membangun iman kita dulu, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan-pekerjaan baik. Namun pekerjaan yang baik tidaklah menghasilkan iman. Iman menghasilkan suatu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Namun pekerjaan-pekerjaan baik tidak menghasilkan iman. Seperti hal ini, saudara, di mana susu menghasilkan suatu mentega, namun mentega tidak menghasilkan susu. Demikian juga iman menghasilkan suatu pekerjaan baik. Dan akhirnya Tuhan mengatakan bahwa anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap dan retak gigi. Mengatakan bahwa kalau kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita mendapat bagian dari kehidupan kegelapan selama-lamanya. Tapi kalau keputusan kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, kita akan duduk bersama-sama, makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Haleluya. Kita mau sendiri. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Tuhan. Engkau berfirman Tuhan Tuhan kami pada pagi ini. Ajar kami Tuhan sebagai seorang perwira yang mau Tuhan menyatakan kedaulatan bahwa Engkau punya otoritas. Firman-Mu yang kekuatan buat kami. Kalau kami mau beriman Tuhan, oh Tuhan, kami mau percaya Tuhan, dengan kasih setiamu, kami memiliki hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Hati kami Tuhan telah merindukan Engkau Tuhan dan mencintai Engkau Tuhan. Apapun harganya Tuhan, kami mau Tuhan, tetapi Engkau Yesus. Ku mau cintai
bersyukur atas apa yang sudah kami dengar, kebenaran firman. Biarlah kami terus berusaha memiliki iman seperti iman seorang perwira, sehingga Tuhan heran, takjub akan kualitas iman perwira itu. Bapa, kebenaran firman-Mu bila mengubah hidup kami, bagaimana kami mempercayai otoritas Tuhan, mempercayai firman-Mu ya dan amin. Bila iman kami terus tetap bertumbuh bahwa Engkau ada dan hadir, bertindak dan berbuat. Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Franyanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan akan urapi dengan hikmat marifat menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini, Bapak. Istri putra putrinya diberkati Tuhan, usahanya dibuatnya berhasil, hari demi hari tercukupi, bahkan boleh menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini maupun di mana Tuhan percayakan. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa buat sidang jemaat yang hamba tidak sebutkan satu persatu, di mana mereka harus isolasi mandiri. Tuhan, hamba mohon belas kasih-Mu, beri pemulihan kesehatan Tuhan. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah mereka sekalian, sekalipun melalui obat-obatan, vitamin istirahat yang cukup. Kami ingin Tuhan pelayanan ini kembali juga dipulihkan dengan kehadiran mereka sekalian. Bapak, terima kasih. Kami percaya Allah mendengar doa kami pagi hari ini bersama jemaat-Mu. Bahkan kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini terpapar Tuhan Omikron. Tuhan akan tolong dan Tuhan jamah. Kami menyerahkan negeri ini, Tuhan berikan kesehatan, hikmat marifat dari Allah untuk Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk mengatasi pandemi yang saat ini ada, sehingga hari demi hari semakin pulih, semakin sehat negeri ini ya Tuhan. Perekonomian semakin membaik dan semuanya berdampak dalam kehidupan umat Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekarang kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Namun sebelum kami pulang, sebagai rasa ucapan syukur kami ingin memberi persembahan bagi Tuhan. Berkati persembahan kami. Persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini, dan jemaat Tuhan tidak menjadi miskin. Jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Terpujilah nama Bapa yang penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan yang mengasihi engkau. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuasa pimpinan urapan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha Yesus datang menyebut kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.